Halo semua, nama aku Putri Intan Martasari, NIM 19950162 dari Prodi Hubungan Internasional kelas HI 02. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai manajemen strategi brand BLP Beauty untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah manajemen strategi. Kita lanjut aja ke BLP Beauty. BLP Beauty itu adalah brand kecantikan lokal yang didirikan oleh Elizabeth Christina Parameswari atau yang biasa kalian kenal dengan Lizzy Para di bawah naungan perusahaannya dia sendiri yang bernama PT Lizzy Para Kreasi. Jadi Lizzy Para itu seperti yang kalian sudah sering dengar, dia adalah salah satu beauty enthusiast yang terkenal di Indonesia. Dan akhirnya dia dapat mewujudkan cita-citanya untuk membuat brand kosmetik lokal yang gak kalah sama brand-brand luar negeri yang bisa dibilang lebih pricey tapi dengan kualitas yang sebenarnya sama aja kayak brand-brand lokal. Jadi kita lanjut ke visi. Visi dari BLP Beauty adalah menjadi kebanggaan wanita Indonesia terhadap produk kosmetik lokal dengan menghasilkan produk berkualitas namun dengan harga yang sangat terjangkau. Misi dari BLP yang pertama adalah menciptakan kosmetik yang mudah digunakan dan dapat dijangkau oleh wanita aktif dan peduli akan kecantikan luar dan dalam atau biasa disebut inner beauty. Kemudian misi yang kedua, mengusung konsep yang sederhana namun elegan serta mementingkan kepraktisan pengguna sehingga dapat merebut perhatian milenial Indonesia untuk mencintai produk dalam negeri. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis SWOT atau yang disebut Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats. Strength. Yang pertama adalah menghadirkan definisi kecantikan perempuan Indonesia yang inklusif, yakni dengan merilis face base atau foundation dalam 12 range warna yang disesuaikan dengan skin tone perempuan Indonesia. Yang kedua, formula dari BLP Beauty dilengkapi dengan perlindungan sinar UV, ekstrak chamomile, kafein, juga allantonin untuk hasil kulit yang halus dan berkilau tanpa iritasi dan dapat digunakan berbagai tipe kulit. Yang ketiga adalah ramah lingkungan. Jadi di setiap offline store dari BLP Beauty itu menyediakan tempat untuk recycle dari botol-botol yang konsumen telah purchase. Tapi walaupun BLP itu masih menggunakan plastik, tapi dia masih sangat aware dengan yang namanya recycle. Dan memang beberapa produk dari BLP itu sudah menggunakan botol kaca, tapi nggak semua karena botol kaca itu sangat riskan untuk pecah. Kemudian yang keempat adalah cruelty free. Jadi untuk setiap pembentukan atau pembuatan dari produk skincare atau produk kecantikan itu pasti beberapa brand itu masih menggunakan hewan untuk dites. Jadi supaya apabila udah sampai ke konsumennya itu tidak mendapatkan alergi atau ketidakcocokan. Nah, untuk BLP ini mereka cruelty free atau mereka tidak akan istilahnya menyiksa hewan-hewan dengan mengetes produk mereka ke hewan. Jadi cruelty free. Kemudian yang kelima adalah packaging simple dan elegan. Strength yang terakhir adalah offline store dan marketplace. Jadi BLP Beauty itu nggak cuman ada offline store-nya aja, tapi mereka juga aktif dalam e-commerce, platform-platform sosial media maupun marketplace seperti Shopee, Tokopedia, terus website-nya sendiri, atau kalian juga bisa langsung ke offline store. Karena tidak semua brand kosmetik itu punya offline store-nya. Kemudian weaknesses atau kelemahan. Kelemahan yang pertama adalah beberapa produk itu tidak vegan. Contohnya adalah salah satu lip coat itu menggunakan bisa dibilang lilin dari beeswax atau itu tidak vegan. Jadi memang ada beberapa produk itu
tidak vegan friendly, tapi semuanya sudah terbukti halal dan terdaftar di BPOM. Yang kedua adalah beberapa produk kurang long lasting. Nah, di sini case-nya saya ambil adalah lip coat-nya. Jadi untuk produk lip coat atau lipsticknya dari BLP itu bisa terbilang dia kurang tahan lama, atau setiap kita pakai terus kita minum atau makan itu pasti akan langsung pudar atau dia akan samar-samar gitu. Jadi untuk penggunaan produk BLP itu kita harus mungkin beberapa kali harus touch up. Weakness yang terakhir adalah offline store tidak tersedia di semua kota besar di Indonesia. Jadi offline store dari BLP itu hanya ada 6 di Indonesia. Selanjutnya adalah opportunities. Yang pertama adalah tersedia berdasarkan skin tone wanita Indonesia sehingga memiliki banyak pilihan. Bisa dibilang untuk brand-brand lokal Indonesia itu khususnya kosmetik masih didominasi oleh pilihan warna kulit dari orang-orang luar negeri, atau bisa dibilang itu lebih ke light, sehingga kebanyakan itu untuk perempuan Indonesia kesulitan untuk menyamakan dengan kulitnya. Itu biasanya mereka memakainya lebih terang. Opportunities yang kedua adalah konsumen mendapatkan experience lebih saat datang ke offline store. Jadi memang BLP Beauty ini salah satu kelebihannya itu tadi ada offline store-nya. Nah, untuk ke offline store-nya itu otomatis semua konsumen itu bisa mencoba langsung mulai dari foundation dan lain-lain ke kulit mereka, sehingga mereka untuk kemungkinan salah shade itu bisa diatasi atau bisa dikurangi selama kurang lebih 90%. Opportunities yang ketiga adalah berkolaborasi dengan brand skincare lokal lainnya. Jadi untuk kolaborasi BLP Beauty yang terbaru adalah dengan Avoskin. Avoskin itu adalah salah satu skincare ternama buatan lokal juga yang mungkin sekarang bisa dibilang itu lagi naik-naik daunnya, karena banyak banget perempuan Indonesia yang menggunakan skincare dari Avoskin dan mereka itu terbukti cocok dan hasilnya itu bisa dibilang lumayan instan. Opportunities yang terakhir adalah pemasaran produk yang menarik melalui media sosial dan marketplace. Jadi memang BLP Beauty itu tidak hanya fokus pada offline store, tapi mereka juga aktif di platform sosial media maupun marketplace, e-commerce. Selanjutnya yang terakhir adalah Threads. Threads yang pertama adalah semakin banyak brand kosmetik lokal yang muncul dengan inovasi yang sama. Kemudian yang kedua adalah mempertahankan branding yang kuat agar tidak kalah dengan brand lain. Karena bisa dibilang branding dari brand BLP Beauty itu sangat kuat. Kemudian yang terakhir adalah semakin banyak brand lokal yang menjual produknya dengan harga murah. Mungkin ini salah satu tantangan yang paling susah ya, karena semakin berjalannya waktu itu semakin banyak brand-brand lokal yang mengeluarkan produk dengan harga yang bisa dibilang cukup jauh dari BLP Beauty. Seperti BLP Beauty untuk lip coat dan lain-lain itu masih di harga 100-an, sedangkan untuk brand-brand lokal lainnya seperti Pink Flash itu mereka bisa menjual lip coat lipstick mereka itu hanya dengan harga 15.000. Selanjutnya kita ke strategi masa pandemi. Strategi dari BLP Beauty yang pertama itu adalah menutup semua offline store saat awal pandemi. Jadi waktu awal pandemi 2020 itu BLP Beauty sepakat untuk menutup semua offline store-nya dikarenakan pandemi yang sedang menaik dan juga tidak memungkinkan untuk menjalankan operasional di saat pandemi karena tidak akan ada orang yang datang, sedangkan operasional itu biayanya selalu akan keluar atau selalu akan muter, dan takutnya apabila operasional tetap berjalan maka tidak akan menutup untuk biaya operasionalnya. Dan dikarenakan offline store-nya tutup,
Lanjut ke strategi yang kedua, yaitu memaksimalkan iklan digital menggunakan sebagian besar platform mulai dari Google, YouTube, Facebook, Instagram, hingga TikTok, semata-mata untuk semakin mengenalkan BLP ke masyarakat yang kini mulai beralih ke era digital. Jadi dilihat dari case untuk di masa pandemi itu kan banyak lockdown dan lain-lain, sedangkan orang itu pasti akan di rumah, bosen, dan semuanya akan lari ke digital seperti TikTok yang eksistensinya semakin naik. Nah, itu salah satu strategi dari BLP. Karena strategi itulah jumlah kunjungan ke toko online BLP meningkat pesat dari masa sebelum pandemi. Kesimpulannya, BLP Beauty merupakan salah satu brand kosmetik lokal terbaik di Indonesia dengan produk yang berkualitas dan harga yang terjangkau, dan juga BLP Beauty merupakan brand yang ramah dengan skin tone wanita Indonesia. Yang terakhir adalah saran. Semakin banyaknya brand lokal yang bermunculan, maka BLP Beauty perlu untuk selalu meningkatkan inovasi produk dan ide-ide pemasaran yang lebih beyond agar tetap menjadi produk kosmetik terbaik di Indonesia. Sekian dan terima kasih.